Shalom aleihim, bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Allah Alfa Omega, tidak ada lawan. Saudara-saudara ya. Saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat simpel ya. Allah Alfa Omega, tidak ada lawan. Bapak Ibu Saudara, kata Alfa Omega itu sebenarnya kalau kata Alfa Omega hanya muncul 3 kali di Alkitab. Alfa Omega. Tetapi kalau pengertian Alfa Omega ada lagi muncul ya, misalnya yang awal, yang akhir, yang terdahulu, yang terkemudian. Tetapi kalau kata Alfa Omega hanya muncul 3 kali, yaitu Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, dan Wahyu 22 ayat 13. 3 kalinya semua itu dimulai dengan kata aku. Ya, kata Alfa Omega dimulai dengan kata aku. Alfa Omega itu apa sih? Alfa Omega itu yang awal, yang akhir. Artinya sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Kolose 1 ayat 17. Yang akhir itu maksudnya ketika segala sesuatu sudah lenyap kiamat, dia masih tetap ada sebagai disembah di surga. Jadi Alfa Omega itu Allah dong, betul. Dari sejak sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada, artinya dia ya sang pencipta itu. Nah, siapakah Alfa Omega? Aku. Siapakah aku? Yesus. Catat baik-baik, Alfa Omega itu Yesus. Tidak ada bisa lawan. Ya, mari kita cek satu-satu. Kalau Bapa, ya, kalian para penyembah Bapa, kalau Bapa itu Allahmu, maka Bapa harus Alfa Omega. Kenyataannya Bapa bukan Alfa Omega. Maka Bapa dijamin bukan Allah. Ya, bukan nama Allah ya, Bapa ya. Clear? Kalau Bapa itu Allahmu, maka Bapa harus Alfa Omega. Tidak bisa memenuhi syarat Alfa Omega, betul Bapak? Betul. Jadi, apapun muter-muter kamu, muter-muter kami berteori Bapa itu Allah. Pertanyaan sederhana, kalau Bapa itu Allahmu, maka Bapa harus Alfa Omega. Kenyataan Alfa Omega itu aku. Ya. Jadi Alfa Omega itu tidak dibatasi oleh waktu, ya. Ya. Dari sejak Alfa sampai Omega. Kalau Bapa itu munculnya aja baru kemarin sore, ya. Munculnya saja baru kurang lebih 1500 sampai 2000 tahun sebelum Yesus lahir, baru muncul kata Bapa ya. Ya, misalnya Bapamu di dalam Ulangan 23 ayat 6 ya, seperti itu baru muncul pertama kali Bapamu. Lalu kalau orang Israel memanggil Bapa itu pertama kali di Yesaya 63 ayat 16. Di zaman Adam kagak ada Bapa, enggak ada. Adam sampai Musa itu enggak ada orang sebut-sebut Bapa. Ya. Jelas tidak ada, jadi tidak mungkin Anda mengklaim Bapa itu Allah, tidak mungkin. Dia tidak Alfa Omega. Ya. Ya. Yahweh misal, Bapa Yahweh. Apakah Yahweh itu Alfa Omega? Tidak. Ya. Yahweh tidak Alfa Omega kalau Anda memakai Yahweh. Tetapi kalau Yahweh itu kan adalah Yesus. Ya, kalau Anda tidak pahami itu, maka Anda akan mengatakan Allah kami Yahweh. Yahweh itu khusus untuk zaman orang dari perjanjian lama. Yahweh pertama kali muncul ada di Kejadian 2 ayat 4. Pertama kali muncul kata Yahweh Tuhan huruf besar semua. Ya, apakah Yahweh ini Allah Alfa Omega? Yahweh itu berhenti ada di Maleakhi 4 ayat 5. Terakhir kali ada kata Yahweh itu Maleakhi 4 ayat 5. Bahwa Yahweh itu sebenarnya adalah Yesus, betul. Tetapi Alfa Omega bukan Yahweh. Alfa Omega itu Yesus. Ya, kalau Anda sok mengatakan Bapa Yahweh,
gitu. Bapa dan Yahweh. Yahweh itu baru muncul Ulangan 23 ayat 6 pertama kali bapamu, ya, bapamu. Allah sendiri mengatakan seperti itu, bapamu, ya. Kalau perkataan langsung Allah itu kalau Ulangan 23 ayat ayat 6 itu 23 ayat 6 ya, itu bukan perkataan langsung. Kalau perkataan langsung itu ada di itu 2 Samuel berapa? Ya di 2 Samuel lah 7 ayat 14 kalau tidak salah. 2 Samuel 7 ayat 14 itu pertama kali Allah berkata, aku ini bapamu, aku akan jadi bapanya, ya. Lalu pengakuan Israel langsung adalah engkau ya Tuhan, engkau itu Bapa kami. Itu baru di Yesaya 63 ayat 16. Nah, sedangkan Yahweh pertama kali muncul di Kejadian 2 ayat 4. Bahwa Yahweh itu sebenarnya Yesus juga betul. Tetapi bukan Alfa Omega, bukan dari awal sampai akhir. Yahweh adalah nama sebutan, jelas nama sebutan gitu kok. Misalnya Pak Kumis, ya, atau Pak Kumis, Pak Gendut, soto Pak Gendut, sate Pak Kumis. Ya, misalnya seperti itu. Itu nama sebutan, bukan real name, bukan sure name. Jadi Alfa Omega itu bukan Yahweh. Meskipun Yahweh itu sebenarnya Yesus. Kalau Anda mau sebut Alfa Omega, Yesus. Makanya kalau sekarang Anda masih nyembah Yahweh, ya sudah ketinggalan kereta. Yahweh itu sebutan dari era perjanjian lama kok. Begitu di perjanjian baru Anda tidak akan menemukan kata Yahweh. Betul apa betul? Sebelum Musa Anda tidak akan menemukan kata Bapa. Betul apa betul? Ya. Ya. Makanya Alfa Omega hanya muncul di kitab Wahyu, ya. Oke, jadi Bapa bukan Allah dong? Bukan. Yahweh bukan Allah segala masa dong? Bukan. Dia memang Allah waktu di perjanjian lama. Ya, saya hanya ingin membuat pemahaman supaya kalian semua tahu Allah itu harus segala masa. Ya, Anda kan hidup bukan di era zaman Yahweh sekarang. Ya. Terus yang ketiga, Tritunggal. Kalau Tritunggal itu Allahmu, maka Tritunggal harus Alfa Omega. Boro-boro Pak. Tritunggal itu nggak pernah ada. Gitu. Jadi Tritunggal pasti bukan Allah. Bukan Allah Alfa Omega. Oke, segitiga Pak. Segitiga rupa-rupa warnanya apa lagi? Ya, Allah yang tidak eksis itu. Ya, segitiga bukan Alfa Omega, Tritunggal bukan Alfa Omega, Bapa Yahweh bukan Alfa Omega, Bapa dan Yahweh bukan Alfa Omega. Bukan Allah segala masa, bukan Allah dari yang awal sampai yang akhir. Pak Tede, bagaimana dengan di luar kekristenan? Mereka kan juga mengklaim punya Allah. Ya, simple. Anda punya Allah, punya yang awal, yang akhir tidak? Oh, kami yang awal yang akhir. Pertanyaannya siapa namanya? Simpel toh? Nah itu dia Pak. Nyerah kita kalau ditanya nama. Lah ya. Padahal ayat Alkitab pada berapa ratus ayat yang mengatakan tinggikan, muliakan nama Allah. Nama Tuhanmu, nama Allahmu. Betul? Kita disuruh meninggikan, memuliakan nama Tuhan, nama Allah. Betul? Betul. Giliran ditanya siapa nama Allahmu? Itu dia yang kami nggak bisa jawab. Makanya hanya ada satu Allah yang punya nama. Allahnya orang Kristen. Siapa itu? Yesus Kristus. Dari kapan Pak Allah yang namanya Yesus itu? Dari sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Jadi clear. Allah Alfa Omega. Tidak ada lawan. Silahkan Anda cek Allah Anda masing-masing. Tuhan Anda masing-masing, cek aja. Tidak bisa lawan dengan Alfa Omega. Dan Alfa Omega itu aku, Yesus. Bukan Bapa, bukan Yahweh. Ya, Bapa adalah panggilan untuk Allah, Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah. Tetapi Yahweh bukan Alfa Omega. Alfa Omega itu Yesus, jelas. Dari yang awal sampai yang akhir, Allah itu punya nama Yesus. Yesua.
Ya, Anda pasti jungkir balik dengan hal ini, betul, ya. Ya. Anda pasti jungkir balik bahwa Allah itu dari dulu sudah pakai nama, sudah punya nama Yesua. Sebagaimana nama itu diberikan oleh kepada diinformasikan kepada Maria, nanti itu bayi yang kamu lahirkan namanya Yesua ya. Kenapa Yesua? Karena kan Maria orang Aramaik. Ya, maka disampaikan Yesua. Itu Yesus sama saja, ya. Clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi Allah Alfa Omega, tidak ada lawan. Ya, silahkan Anda banding-bandingkan, ya. Sebenarnya Allah tidak usah dibanding-bandingkan, karena nggak usah dibanding-bandingkan aja udah ketahuan. Yang paling tidak bisa dilawan adalah Allah Alfa Omega itu punya nama. Wis, pokoknya kalau Allah punya nama itu nggak ada lawan. Satu-satunya di jagat raya ini yang Allah punya nama ya cuman Yesus. Perintah untuk meninggikan, memuliakan nama Allah, ada ratusan. Betul apa betul? Betul Pak, disuruh meninggikan nama Allah. Nah pertanyaannya, siapa nama Allahmu? Walah, kami maha besar, maha luar biasa. Pertanyaannya, siapa namanya? Nggak bisa jawab, makanya satu-satunya Allah yang punya nama ya Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Dari kapan? Bukan dari kemarin sore, dari sebelum segala abad. Clear? Jadi Allah Alfa Omega, tidak ada lawan. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah Alfa Omega itu, yaitu yang punya nama Yesus Kristus, Allah segala masa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.